Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di acara Ngobrol Santai bersama YouTuber Jambi. Nah, mungkin kalau teman-teman bertanya kenapa kita hanya bertiga, karena dua orang teman kami sedang sibuk. Jadi mungkin kalau untuk ngobrol santai sekarang, kita bertiga mau ngobrol tentang game. Nah, mungkin bagi teman-teman yang tahu soal game nih, teman-teman subscriber kami, subscriber kami, tahu tentang game gitu. Yang bisa kita lihat sekarang untuk industri game sekarang itu makin naik seperti halnya industri teknologi. Mungkin kalau untuk pembahasan kali ini kita nggak membahas lebih dalam soal game, karena bagi kita soal game itu hanya sekedar hiburan. Dan yang kita tahu dari sejarahnya game seperti Game Boy sama satu lagi itu dari HP-HP game-game Nokia itulah yang dari Waptrick. Jadi teman-teman seringlah tuh download. Ini ada dua bintang tamu. Bintang tamu. Dari channel Sumbarang. Ownernya Rama Gusrial. Terus dari channel Junianto Putra Pajar. Ownernya Kak Junianto. Halo. Nah, mungkin kita bakal ngobrol-ngobrol santai soal game. Nanti bisa langsung teman-teman yang lagi nonton sekarang atau yang telah menyaksikan acara kami, silakan nanti tinggalkan komentar-komentar di bawah. Oke. Mungkin saya tanya dari Kak Rama dulu nih, yang kita lihat di channel Sumbarang itu sudah mulai menjerumus ke dunia pergaman. Itu karena emang sekarang lagi masa-masa senggang ya. Salahnya kita buat game. Nah, ini dari Kak Rama nih, Kak. Menurut Kakak, untuk game itu, menurut pengertian Kakak nih, game itu apa sih? Oke, baik. Cek kedengaran ya. Masuk. Jadi pertanyaannya tadi, menurut saya, game itu apa gitu ya? Oke. Nah, kalau menurut saya sendiri, game merupakan kurang lebih samalah dengan pengertian standar. Itu salah satu alat. Nah, kalau saya sendiri itu alat untuk melepaskan kebosanan, kepenatan kita sehari-hari gitu. Setelah rutinitas kita yang begitu padat, nah game salah satunya yang dapat meringankan kita di hari itu. Jadi bukan cuma sekedar senang-senang, terkadang refreshing atau refreshing tadi yang berupa bermain game itu memang benar-benar dibutuhkan. Soalnya ada beberapa kalau dari yang saya lihat, nah itu banyak nih tertekan karena pekerjaannya sehingga berpengaruh dengan kehidupannya gitu. Jadi ternyata game itu tidak sesederhana yang kita ketahui. Ternyata cukup berat juga dampaknya. Jadi ini berhubungan dengan refreshing gitu. Alat untuk refreshing. Begitu Bang Erik. Oke. Jadi menurut Kak Rama nih untuk game itu dalam pengertian dia itu hanya sekedar alat gitu ya Kak ya, hanya sekedar ya untuk hiburan semata lah gitu. Sekiranya pekerjaan sedang sibuk, lagi sibuk-sibuknya terus istirahat mungkin. Ya kita tahu sekarang kalau untuk game ya memang ada juga game yang bikin kita stres, ada juga gitu. Wah, bikin kita senang pun ada juga. Kadang yang bikin kita stres tuh orang yang malas mikir, kayak ibaratnya di dalam game itu banyak misteri-misteri yang harus dipecahkan. Wah, padahal serunya di situ loh, ya kan Kak ya. Nah nih, sekarang Kak Juni nih, gimana tuh Kak untuk game sendiri menurut Kak Juni? Oke, terima kasih Kak Erik. Untuk game itu kebanyakan dari orang ya, seperti yang dijelaskan dari Bang Rama, kurang lebih seperti itu.
Tapi kebanyakan dari orang itu berpikir game itu dilihat dari sisi negatifnya itu lebih banyak daripada sisi positifnya. Kalau menurut saya itu salah ya, salah. Dan game itu dari saya sendiri pun bisa seperti membantu. Dalam arti kita bisa mengekspresikan diri kita ya pada saat kita jenuh, pada saat kita memang lagi mungkin pengen refreshing gitu ya, mungkin bisa dilampiaskan ke game gitu. Karena mungkin saya bukan pecandu game ya, pecandu game. Tapi ketika saya melakukan sesuatu di saat itu saya jenuh atau di situ saya kurang ide atau lain sebagainya, itu saya lampiaskan dengan bermain game. Dan itu cukup dengan dalam kurun waktu 1 jam bahkan 2 jam gitu. Nah, dan setelah itu saya lanjutkan dengan aktivitas saya selanjutnya seperti yang biasa saya lakukan ya, untuk konten di channel YouTube saya sendiri, lalu di aktivitas kerja saya freelance ya, untuk desainer mulai dari 3D maupun animasi-animasi yang saya buat gitu. Intinya proyek-proyek yang saya lakukan itu ketika saya jenuh, saya bermain game gitu ya. Itu tergantung dari merekanya lagi. Oke, itu dari Kak Juni ya. Jadi Kak Juni bisa dibilang berbeda. Memang kalau untuk dari pengertian masing-masing, memang kalau untuk soal game memang berbeda. Apalagi kalau misalnya tadi dari Kak Rama, game itu hanya sekedar alat lah untuk hiburan dan lain-lain. Terus kalau untuk Kak Juni itu untuk menghilangkan kejenuhan dan sebagainya. Memang kalau untuk game ini bisa terbilang kebimbangan duniawi. Ada yang bilang bahkan kalau misalnya game itu dampaknya buruk atau dampaknya baik pun itu dari diri kita lagi. Seberapa banyak orang sukses di dalam dunia game gitu kan, dan seberapa banyak juga pengangguran gara-gara game gitu. Jadi tergantung dari kitanya lagi, mau kita apakan game, apakah mau kita serius gitu. Bahkan game pun kalau untuk pro player itu, game bukan hanya sekedar game gitu, bukan hanya sekedar hiburan. Mereka cari pundi-pundi di sana gitu, serius gitu, atur strategi tim dan lain-lain gitu untuk pro player gitu kan. Ya kalau kita apalah gitu, main game ya hanya sekedar main, masing-masing gitu. Kita punya passion tersendiri. Dan juga nih, ngomong-ngomong soal game, pasti dari kita ada nih gitu, mulai main game gitu kan, istilahnya dari mulai pertama kali kenal game, wah game ini ternyata seru loh gitu. Mungkin dari kakak-kakak sekalian mainnya dari Time Zone, terus Sega dulu yang masih Mario itu kan, PS1. Nah nih, dari Kak Juni dulu deh. Kak Juni, kira-kira kapan sih pertama kali gila-gilanya tuh bermain game gitu? Kalau saya sih gila-gila tuh enggak terlalu gitu. Karena saya bermain game itu bukan berarti saya harus menang, saya harus dalam arti gini ya. Saya bermain game itu tidak fokus harus rank tertinggi. Ya contoh, mungkin saya bermain itu hanya untuk sekedar hiburan gitu, hiburan. Dan saya pun pada saat gila-gilanya pun nggak terlalu gila ya. Seperti saya bermain itu cuman sekali 2 kali gitu, nggak sampai sehari semalam tuh tembus main game, nggak pernah gitu. Cuman dapat bisa dihitung beberapa kali gitu. Karena saya mikir gini, hal yang saya lakukan itu semuanya bukan dilakukan dengan bermain game. Karena aktivitas-aktivitas itu lebih penting diibaratkan seperti uang gitu. Pentingnya waktu itu
tidak saya berikan semuanya ke bermain game gitu. Makanya kalau untuk gila-gilanya itu saya rasa belum ada lah ya. Terus kalau pertama kalinya Kak Juni kenal game itu kapan ya, Kak? Pertama kali Kak Juni Kalau kenal game. pertama kali kenalnya game itu dari orang-orang sih, dari orang-orang lihat main seru, seru ya seru. Awalnya saya coba-coba dan coba-coba pun cuma sebentar sudah tuh ini ya, nggak saya lanjuti lagi, nggak saya lanjuti lagi. Sudah tuh agak setelah beberapa bulan baru saya mulai lagi, saya download lagi, seperti itu gitu, sampai sekarang. Ya dia sesuai kondisi lihat orang main, pengen main juga itu ya Kak Juni ya. Iya. Nah nih, penasaran juga nih dari Kak Rama nih. Mungkin yang kita tahu di channel YouTube-nya Kak Rama baru bermain game. Mungkin mana tahu nih sebelum-sebelumnya Kak Rama pernah main game juga gitu Kak. Oke, baik. Terima kasih, Bang Erik. Jadi pertanyaannya sama ya, kayak Bang Juni tadi. Ya, Kapan gilanya gitu? Waduh, kapan gilanya? gila ya. Jadi untuk kalau saya sendiri, saya mengenal game ketika masih SD gitu. Masih SD, game yang saya mainkan, kalau nggak salah itu PS1, PlayStation 1. Nah itu ya gamenya kayak gimana lah, anak kecil dulu kan kalau ketemu game ya main gitu. Main, eh, terus dimarahin orang tua, sampai dijemput orang tua balik lagi gitu. Baru setelah itu di kelas 4 mungkin ya, kelas 4. Nah, saya main PS juga, PS2 sekarang. PlayStation kedua sama kayak itu. Masih nggak boleh main PS oleh orang tua, tapi tetap saya mainin gitu. Nah, selanjutnya di kelas 6 naik lagi game kita. Game kita di warnet sekarang kan. Sampai sekarang pun masih orang main game di warnet. Dulu yang sering saya mainkan di game-game Facebook sama game online yang Point Blank. Point Blank. Kalau yang dari Facebook itu Ninja Saga dulu. Nah, sampai di situ saya main game sudah mulai berkurang nih. Nggak seperti kayak dulu waktu masih kecil. Ya sampai dari dulu sampai sekarang saya nggak pernah lah main game-game yang sampai menghabiskan waktu seperti kayak Bang Juni tadi kan sampai seharian katanya. Nah itu saya kurang lebih sama kayak Bang Juni gitu. Palingan habis 1 jam atau 2 jam. Nah kalau untuk serius-serius main game, misal saya harus menang, saya harus namatin game ini gitu kan. Nah itu juga nggak pernah. Contoh kalau main game yang main tamat-tamatin gitu kan biasanya kayak game-game PS2 gitu ya. Nah itu gamenya ada tamatnya tuh. Nah itu saya nggak ada apa niat untuk tamatin gitu. Nah yang penting main gitu sama kawan kan. Kalau main game kan asiknya sama kawan, nggak sendirian. Ya, ya. Lalu game-game yang sekarang yang saya mainkan pun, yang di YouTube sekarang yang saya sedang share itu game-game yang dulu saya mainkan waktu saya masih kecil dulu. Waktu saya main di PS2. Jadi game-game yang saya mainkan itu supaya saya bisa nostalgia lagi lah ke masa kecil gitu kan. Nostalgianya tuh gimana kalau orang misal nih kamu ketemu dengan teman kamu yang sudah lama nggak ketemu gitu, nggak lama berjumpa gitu, sudah lama, rasanya rasa senang itu pasti ada gitu. Ya. Nah itu sama seperti kalau kita main game lama yang dulu pernah kita main waktu kecil gitu kan, rasa senang itu balik lagi gitu. Beda dengan rasa senang kalau kita main game-game yang baru ya. Nah jadi inti dari jawaban saya tadi, saya nggak pernah gila-gilanya main game, tapi kalau cuma untuk senang-senang itu yang paling sering main gamenya waktu SD. Setelah SMP saya mulai kurang main game sampai seterusnya. Bahkan di SMA saya tidak pernah main game lagi. Baru setelah kuliah mulai lagi main game gitu. Jadi fokus enggak juga. Jadi kalau main game itu kita kan perlu sumber daya tuh, entah itu uang atau sekedar gadget untuk main game.
Nah, saya keduanya nggak punya. Jadi bisa dikatakan itu dikarenakan ya keterpaksaan gitu. Tapi alhamdulillah nggak ada hal buruk atau hal yang disesali gitu. Nah, Oke, kira-kira begitu. ternyata Kak Rama dulu bandel ya. Ya, anak-anak emang dulunya bandel sih emang. Sampai saya pun pernah berapa kali sampai malam saya di warnet. Ya, itu betul kata Kak Rama. Yang kita tahu game itu emang serunya bermain sama teman-teman gitu. Gimana dulunya kita main benteng, gimana main petak umpet gitu sama teman-teman yang lain. Mungkin ada juga dampak buruknya game itu jadi apa namanya antisosial itu pasti ada gitu. Karena emang game-game yang pada masanya dulu gitu emang belum ada yang sistem multiplayer. Memang ada sistem multiplayer kayak main dua, main berempat mungkin ada. Tapi kalau sekarang karena industri game sudah naik gitu, adalah nih yang namanya sistem online gitu. Jadi seluruh seluruh game, seluruh apa namanya gamer-gamer di dunia bisa ikut bermain gitu, di satu server. Ngomong-ngomong soal online nih, gitu. Kan untuk game online dan game offline itu kan, maksudnya itu kalau untuk game itu kan terbagi dua. Ada game offline dan ada game online. Mungkin kita artikan game online ini game yang apa namanya bermain sama orang lain yang mungkin kita tidak kenal gitu ya dari dunia-dunia sebelah mana lah, gitu. Entah Maroke, Maroke sebelah mana gitu kan. Lalu kalau untuk offline-nya ya tahu sendirilah gitu kan. Kayak kebanyakan kalau untuk game offline gitu kayak game-game story mode, kebanyakan game offline seperti itu. Hmm, kalau untuk sekarang juga sudah ada tuh game story cuman online. Nah nih, mungkin kita nggak bahas ke online offline-nya dulu deh. Dari Kak Kak Juni. Kak Juni senengnya itu main game sendiri atau sama teman gitu Kak? Oke, kalau untuk main game itu eh senengnya itu maunya mabar ya, main bareng. Ya main bareng, tapi terkadang keinginan main bareng itu punya kawan untuk ngajak mabar ya, mabar itu susah gitu. Jadi mau tidak mau ya kita solo rank ya solo gitu. Kalau untuk sekarang ya saya masih bermain di Mobile Legends sampai sekarang masih aktif. Dan untuk main game itu sampai sekarang pun saya masih dalam kategori online ya. Kalau untuk game offline saya tidak ada, ya, tidak ada. Cuman satu game online itu pun gamenya hanya Mobile Legends saja. Gitu. Saya tidak main FF, tidak main PUBG dan game-game online lainnya seperti itu gitu. Karena menurut saya itu yang saya bilang di awal tadi, waktu itu kalau kita berikan semua untuk bermain game ya akan sia-sia gitu. Dan prinsip saya pun game itu sebagai refreshing atau sebagai dimana pada saat itu kita sedang tidak mungkin masih butuh refreshing lah ya, intinya butuh refreshing. Jadi ya mau tidak mau kita harus cari aktivitas lain. Nah kalau aktivitas saya ya saya cari main game itu tadi game. Nah game itu kalau untuk mabar pun ya mabar dari online kan ada tuh. Kalau Mobile Legend ya, Mobile Legend itu diajak mabar terkadang ada dari senior saya di UKM Iptek, itu namanya Ogi Dwicara Kadewa. Itu sering juga saya mabar kalau memang lagi sama-sama online. Tapi kalau memang tidak online ya mau tidak mau saya solo rank gitu. Dan saya pun bermain terkadang ada juga dari kawan-kawan ya, kawan-kawan yang saya kenal dari orang-orang yang sudah pernah mabar, yang dulunya mabar ya main bareng, terkadang mengajak saya juga main bareng itu. Cuman dari hampir 100% ya, hitungan 100%, itu 80% saya solo. Ya bermain solo. Dan antara menang kalah
tidak saya hiraukan gitu. Karena prinsip saya menang itu kalau kemenangan itu memang udah takdir ya jalan. Tapi kalau dan kekalahan itu juga sama gitu. Ya intinya prinsip saya tetap bermain ya sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Kalau saya mau mainnya ngejar ini, saya kejar gitu. Tapi kalau saya tidak mau ya sudah gitu. Intinya dari kita biar diri kita tuh puas dengan apa yang kita lakukan gitu. Kalau kita dari ngikut-ngikut ya, dalam arti ketika kita mabar itu terkadang kawan-kawan kita sering nyuruh kamu di atas aja di mid line gitu, di mid line. Nah, mereka menyuruh-nyuruh gitu, menyuruh-nyuruh seolah-olah pada saat itu kita ingin repressing gitu. Apa yang kita lakukan dengan keinginan kita, saya mau di tengah. Nah, sedangkan mereka menyuruh di line atas itu. Nah, itu kan tidak sesuai. Akhirnya mau tidak mau strategi yang kita buat, apa yang kita inginkan pada saat kita bermain game itu tidak fokus dan akhirnya kalah. Itu yang saya bilang tadi, keinginan dari bermain itu harus difokuskan dengan sesuai dengan keinginan juga gitu. Apa yang kita inginkan ya lakukan gitu dengan bermain game agar sesuai dengan outputnya. Outputnya apa? Game. Kalau di Mobile Legends itu victory, ya. Kalau kalah itu defeat. Suaranya agak bawah dikit. Itu. Ya. Oke, mungkin dari Kak Juni lebih ke bermain sama teman-teman ya, Kak Juni ya. Mungkin bisa dibilang kalau untuk main sama orang ya, kita tahu sendirilah online. Online. Bisa dibilang juga multiplayer emang seru. Kalau untuk main sama yang lain itu emang seru. Ya, ketimbang main sendiri. Emang rasanya terlalu sepi ya, namanya Kak Juni. Orangnya nggak mau inilah, nggak mau bosen dalam main game itu. Gimana caranya pas lagi main game itu tetap seru ya Kak ya. Nah itulah solusinya, ajak teman-teman gitu main game. Tapi satu lagi Kak Eri, Ya, kalau untuk bermain itu ya serunya itu ketika main solo rank itu kan banyak tuh yang tidak kita kenal ya, yang tidak kenal dari user lain. ya. Nah, yang serunya itu di mana? Pada saat kita bermain itu mereka tidak mengenali kita ini siapa, cuman tahunya ini namanya sekian gitu, nama usernya. Nah, yang serunya ketika mereka bacot, dalam arti mereka ngomong-ngomong nggak jelas, ngomong-ngomong kamu pakai ini nggak pakai ini gitu. Nah, serunya di situ. Jadi kita tuh seolah-olah tertawa, mendapatkan hiburan di situ serunya. Jadi saya sering juga tertawa ya melihat dari komentar-komentar dari mereka yang chat di dalam tim kami ya, tim saya itu bacotnya sungguh luar biasa gitu. Dari mulai awal ya, mulai dari start mau memilih hero sampai pada saat bermain itu bacotnya sampai terkadang saya lucu gitu. Saya lucu. Terkadang ya lucunya ya sempat saya tertawa di situ. Saya sukanya bermain solo gitu. Karena memang awalnya saya bermain itu maunya mabar gitu. Karena ya kawan agak susah dicari ya, akhirnya mainnya solo-solo gitu. Memang untuk awal-awal tuh nggak enak gitu ya, nggak enak, sering kalah sekian-sekian. Tapi karena udah terbiasa lama-lama saya bermain solo ya lama-lama menyenangkan juga. Sampai sekarang pun ya kalau ada kawan saya main, kalau tidak ada kawan saya tetap main juga dengan dalam keadaan solo, ya main sendiri. Itu enak ya, enak dan dapatlah semuanya gitu, dapat. Iya. Jadi itulah keseruan kalau ketemu orang random ya Kak Juni ya. Kekonyolannya itu bikin kita ketawa lah ibaratnya gitu. Ada yang so hebat lah, ada yang ini, ada yang itu, ya macam-macam lah namanya kita bermain sama orang yang kita nggak kenal, apalagi kita nggak tahu karakter mereka. Mungkin kita ke Kak Rama nih. Kalau bisa kita dengar tadi Kak Rama katanya kalau di warnet itu pernah main PB, Saga, dan juga kayak main game di PS2 pun pernah juga. Mungkin kalau Kak Rama nih, untuk sekarang ya Kak ya, untuk sekarang itu lebih pengennya tuh game online atau game offline, atau mainnya tuh sendiri atau sama teman-teman nih Kak?
sama yang lain. Wah, jadi kalau di saya pertanyaannya bertambah ya. Mainnya sendiri atau bersama sama offline atau online gitu ya. Ya, intinya sama saja lah tuh kan. Soalnya tadi saya dengar pertanyaan untuk Bang Juli cuman offline atau online aja gitu. Nah, oke saya jawab. Jadi kalau saya sendiri untuk offline atau online, saya lebih suka di offline. Saya juga suka di online, tapi nggak sebegitunya gitu. Soalnya kenapa? Kalau di online, ya banyak halangannya gitu ketika kita bermain. Entah itu sinyal, entah itu kuota, membutuhkan biaya dan lain-lain gitu kan. Sedangkan saya sendiri tipe orang yang kalau main game, ya jangan, kalau bisa main game ya main game aja gitu. Nah, jangan sampai terganggu dengan hal-hal yang lain gitu. Bayangkan aja pas lagi main gitu, lagi senang-senangnya, tiba-tiba sinyal lagi apa nih down. Kebetulan di kediaman saya itu sinyalnya agak sulit. Hanya beberapa provider tertentu yang bisa menjalankan game online dengan cukup baik gitu. Lalu kalau untuk dibilang bersama atau sendirian itu tergantung gamenya. Kalau misalnya gamenya bisa memungkinkan untuk multiplayer, maka saya bakal main sama-sama lah dengan orangnya gitu kan, dengan teman-teman yang lain. Tapi kalau misalnya gamenya tipe-tipe seperti pertualangan yang cuma bisa single player gitu kan, seperti God of War itu kan cuma bisa single player, ya mau nggak mau saya mainnya sendirian. Tapi kalau misalnya kayak gimana apa ya, Mortal Kombat dulu ya di PS2, nah itu kan bisa nomor 2 tuh. Nah itu sebisa mungkin saya ajak teman saya tuh untuk main gitu. Tapi kalau dibilang suka bermain sendiri atau bersama, jelaslah saya lebih suka main dengan teman-teman gitu kan, lebih asik. Sambil main kita bisa sambil bercanda gitu. Gitu sih, Bang Yari. Oke, mungkin bisa dibilang kita emang perlu perlu ada yang nemenin main game lah gitu. Apalagi kan di masa pandemi kita susah ketemu ya kan. Susah ketemu gimana caranya kalau kita lagi jauhan nih masih tetap bermain game. Online itulah solusinya. Kalau misalnya kangen main game kayak game-game PS itu kan kita bisa main berdua gitu kan, multiplayer. Nah, cuman kadang pandemi ini menghambat pertemuan, waduh menghambat pertemuan. Jadi susah lah, apa-apa susah. Karena apa-apa aja online semua gitu. Sempat kalau pada saat pandemi nggak ada sistem online, wah nggak tahu. Gitu kan. Bahkan kita ngerasa bosan, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ngobrol sama teman. Nah, dipersulit lah untuk pandemi. Nah nih ngomong-ngomong soal pandemi juga nih, gitu loh. Apalagi pemerintah, kalau apa bukan pemerintah sih lebih tepatnya kayak pihak-pihak kesehatan gitulah gitu. Katanya untuk pada masa pandemi sekarang bagusnya kita jangan terlalu parno atau jangan terlalu takut gitu karena emang menurunkan imun lah katanya gitu kan. Jadi sebisa mungkin kita harus bisa menghibur diri gitu. Nah, yang kita tahu gitu kan, game ini contoh salah satunya untuk menghibur kita gitu di dalam masa susahnya kita sekarang gitu kan. Untuk meningkatkan imun. Mana faktor game berbeda-beda gitu. Mungkin kalau kita bakal tanya langsung nih bagusnya gitu kan ke Kak Rama deh. Di dalam masa pandemi ini Kak, dampak game dampak game bagi masyarakat itu gimana sih? Apakah itu bagi masyarakat kita atau pihak-pihak yang lain yang menyukai game gitu, dampaknya baik atau buruk gitu, Kak Rama di masa pandemi ini? Atau dari Kak Ramanya juga sih gitu. Dampaknya dari Kak Rama gimana? Oke, baik. Terima kasih Bang Erik. Sebelumnya saya disclaimer dulu. Saya bukan ahlinya di bidang ini, begitu kan? Bukan ahlinya di bidang ini. Jadi pendapat yang saya keluarkan nanti ini, ya belum tentu bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Ya, apa? Nah, jadi pandangan saya kalau untuk game, dampaknya pas terhadap imun kita gitu ya, berdampak atau tidak. Kalau menurut saya gitu, nah,
Kalau misalnya imun berpengaruh terhadap kebahagiaan, imun jadi naik, mungkinlah imun kita bakal naik gitu, nah berdampak bagus untuk tubuh kita untuk menghindari corona dan apalah itu. Tapi kalau misalnya kita lakukan secara berlebihan gitu ya, seperti kalau misalnya kita main game nih tapi seharian, itu malah justru menurunkan imun kita gitu. Justru malah jadi nggak sehat, lebih mudah terserang penyakit macam-macam. Bisa kita lihat-lihat gitu kan. Di video-video yang beredar ada beberapa orang yang sering main game sampai berhari-hari, sampai akhirnya mohon maaf nih meninggal dalam keadaan bermain game. Sangat disayangkan begitu. Itu karena sudah terlalu berlebihan. Jadi kalau dampak game ini, kalau dari yang bisa kita lihat, dampaknya bakal baik kalau tidak berlebihan gitu. Jadi memang benar-benar cuma untuk alat refreshing. Nah, tapi kalau dimainkan sampai berjam-jam, berhari-hari, sampai bergadang gitu, itu malah menurut saya jadi buruk efeknya gitu. Nah, jadi penyakit ya, Kak, ya. Iya, malah nambah penyakit. Nah, itu Kak Rama. Jadi kalau untuk dampak sih memang relatif gitu. Nah, itu dari segi cara kita bermain game, nah, dari segi faktor kita gitu. Bahkan karena game pun bisa kita mengalami kebutaan karena terlalu sering ya. Contoh seperti saya. Saya sudah berkacamata itu karena faktor game yang keseringan, sering melihat layar lah. Gitu. Itu juga faktornya. Jadi yang pesan dari Kak Rama tadi, nggak masalah bermain game, tapi tempatkan game itu sebagai hiburan saja, jangan terlalu dilebih-lebihkan. Jadi kayak main sampai tengah malam lah, sampai pagi pun sampai pernah gitu kan, bahkan di warnet pesan paket Batman lah kan. Oke. Nah nih dari Kak Juni nih, mungkin di masa pandemi sekarang nih Kak, ya udah berapa kita melalui masa 2 tahun, 1 tahun 2 tahun lah kira-kira gitu. Kalau untuk game nih Kak, dampak yang Kak Juni rasakan atau mungkin bisa berdampak ke masyarakat itu apa tuh Kak untuk game ini sendiri di masa pandemi ini Kak? Oke. Kalau untuk game ya dampaknya itu banyak sih. Saya analisa itu kurang lebih hampir 70% bahkan 80% ya untuk dampaknya. Karena untuk game itu memang ada kelebihan ya kelebihan. Tapi masih kebanyakan dari game itu kelebihannya untuk sekarang itu sedikit ya sedikit. Contoh dalam kelebihannya itu pada saat kita bermain game ya. Contohnya yang saya mainkan itu saat ini adalah Mobile Legends. Nah, dari kita bermain awal di Mobile Legends itu hanya 5 orang. Itu membuktikan bahwasanya 5 ini dengan adanya 5 ya lawannya 5 itu pertarungan lebih sengit ya, dimana user tank yang paling terdepan untuk menghalangi lawan ya, untuk user ya itu sebagai penyerang ya, sedangkan sesi bertahannya itu mage ya bisa jadi, atau assassin sebagai pencari di mana letak lawan yang lebih mudah untuk ditaklukkan seperti itu. Ada lagi fighter ya, ada lagi nanti support ya, mereka supportnya sebagai hyper juga bisa seperti itu. Nah itu membuktikan diri kita untuk berpikir secara logika bagaimana strategi yang kita buat agar permainan ini selesai ya deh. Mungkin kurang lebih seperti itu ya. Jadi itu dari kelebihannya. Dan untuk kekurangannya itu, kenapa saya bilang 70% bahkan hampir 80%, ya kalau dibilang game berpengaruh sampai saat ini ya, dari dulu sampai sekarang ya,
Apalagi untuk yang sekarang ini, itu game-game semakin banyak mengeluarkan game-game terbarunya. Pagi yang saat ini dirilis ya, yang terbaru, itu saya belum pernah saya mainkan ya. Cuman game-game itu bagi mereka yang pencipta game itu, eh, mereka menghabiskan waktu dengan bermain game gitu. Itu yang terlalu berdampak bagi mereka. Gitu. Jadi waktu-waktu mereka itu habis dengan bermain game. Contoh, dalam bermain game, mungkin mereka bermain game game online ya, game online seperti PUBG. Mereka bermain PUBG itu hampir 1 jam, bahkan 2 jam. Itu bisa bermain 2 kali bermainan kalau mereka menyelesaikan dengan waktu yang cepat. Ya, nah, sedangkan ketika mereka bermain secara 2 jam dengan bermain PUBG, mereka juga user FF, ya. Nah, FF itu sama kurang lebih seperti PUBG juga. Kita taruh seperti 2 jam dalam kurun waktu permainan, mereka dapat bermainkan 2 kali game atau 1 kali game, tergantung mereka menyelesaikan permainan tersebut. Nah, 2 game dalam 2 jam, 2 kali permainan. Bagaimana kalau ketika hampir 5 kali mereka bermain? Nah, perhitungannya seperti apa waktunya? Nah, seiring berjalannya waktu itu bisa mengakibatkan hampir 12 jam lebih gitu. Sedangkan kita bermain itu ya bermain di kontras layar HP maupun laptop itu 6 jam itu direkomendasikan untuk pending, berhenti. Nah, itulah yang mempengaruhi dalam segi penglihatan ya, seperti mata rabun dan sebagainya, itu di situ gitu. Nah, itu baru FF dan PUBG. Belum lagi mereka user Mobile Legend lagi, belum lagi mereka user GTA mungkin yang online atau permainan-permainan lainnya. Nah, itu sudah banyak berdampak ya, sangat berdampak untuk generasi milenial juga, sangat 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 berdampak gitu. Dan untuk anak-anak sekarang, mereka sudah terpengaruhi dengan uh, adanya game-game online juga, itu berdampak juga. Jadi banyak dampaknya gitu, dampaknya. Nah, kembali dari kita ya, pada saat kita memberikan ke teman-teman kita seperti kawan-kawan, adik-adik ya, maupun keluarga-keluarga kita ya, kita berikanlah waktu untuk bermain dengan dalam waktu yang tidak terlalu lama gitu. Mungkin cukup 2 jam atau 1 jam saja gitu. Karena banyak dampaknya itu ke game gitu. Dan anak-anak kalau sudah dari awal, dari kecil mereka dibiasakan bermain game, kedepannya bakal game saja yang mereka ingat, pelajaran bakal lewat gitu. Karena bisa karena terbiasa gitu. Mereka bisa dari kecil bermain game, akan terbiasa gitu. Dalam arti bukan ya, saya dulu kecil memang bermain game, tapi game-game yang saya mainkan itu apa namanya, nggak nggak terlalu itu, karena saya punya HP saja itu di waktu kelas 5 SD. Itu pun HP Mito ya, saya ingat ya, di zaman itu HP Mito itu masih game-game itu, kalau dibilang ya main-mainan apa itu masih sudah wahnya gitu. Apalagi kalau sekarang anak kecil ya, zaman sekarang ini sudah berbeda. Itu Android itu game-game yang layar sentuh itu sudah enak kalau mereka mainkan gitu. Nah, itulah bedanya gitu. Kenapa makanya saya dari kecil itu kurang terbiasa itu. Makanya sampai sekarang itu saya tidak terbiasa dengan bermain game. Ya kemungkinan kalau dari kecil saya sering bermain game, bisanya saya dari kecil, mungkin saat ini saya sudah terbiasa, bahkan bisa saja saya menjadi pecandu game dan bisa menjadi gamers. Nah, dan salah satunya juga ya dampak positifnya mungkin kalau memang mereka menjadi gamers ya, mereka dari gamers tersebut mereka mengambil peluang bagaimana caranya dengan mereka bermain game mereka bisa mencari uang. Itulah seperti YouTuber juga, mereka sambil streaming di mana mereka mencari
bermain games sambil mencari uang. Itulah salah satu dampak yang bisa mereka ambil. Nah, kalau seperti itu bisa menjadi efek positif bagi mereka, bukan lagi menjadi efek negatif gitu. Nah, tapi kalau untuk anak-anak kecil yang hanya bermain game saja, meminta uang, top up, dia mau membeli sekian skema, dampaknya berlebihan gitu. Itu bisa lebih apa ya, lebih untuk masa depan mereka sudah, kalau dibilang udah nggak bagus lagi gitu. Minta uang ke orang tua hanya untuk beli diamond ya, kayak ngabisi uang itu. Tapi ketika mereka mengambil peluang dari mereka membeli, mereka minta uang ke orang tua, tapi mereka bisa menghasilkan uang. Nah, itu baru yang namanya kelebihan dan dari sisi positifnya gitu. Oke, mungkin dari yang bisa kita dengar untuk keduanya emang alasannya sama ya, dari dampak terburuk karena itu dampak terbaik game di masa pandemi. Memang kalau bisa dibilang game ini dampaknya emang sangat besar bagi apalagi anak-anak zaman sekarang yang sudah dari kecil saja sudah memegang gadget. Bahkan kita dulu yang waktu kecil mainnya kelereng, tak umpet gitu kan. Bahkan mereka sekarang udah main FF lah, ML lah gitu. Bahkan apalagi di masa pandemi sekarang, pembelajaran tatap muka aja nggak bisa gitu kan. Ya mereka ya fokus bermain game. Gitu. Jadi dampak buruknya di sana, gitu. Karena berlebihan bermain game terus, lalu malas. Gitu. Jadi intinya kalau untuk game, jadikanlah sebagai hiburan. Sekiranya kalau misalnya teman-teman mau serius di dalam game, silakan serius, tapi hasilkan gitu. Apa yang dihasilkan di dalam game tersebut. Kiranya menghasilkan, silakan, tidak ada masalah. Gitu kan. Cuman kalau misalnya game membuat kita rusak, mending tidak rusak. Misalkan, nggak masalah kalau untuk bermain game hanya sejam 2 jam sehari ya nggak masalah. Gitu. Dan jangan sampai keterusan sampai malam lah, sampai pagi gitu. Bahkan bisa sampai mata rabun jadinya gitu kan, dampak buruk lah bagi kita gitu. Jadi intinya tuh jangan terlalu berlebihan bermain game. Memang kalau untuk game sendiri emang racunnya benar-benar gitu. Apalagi untuk game online sekarang ya, apalagi sebisa mungkin, wah ayo mabar gitu. Serunya di sana emang gitu. Dan kita lihat lagi ekonomi kuota udah berapa ya. Kemdikbud belum masuk sampai sekarang nih. Nah, mungkin cukup sampai di sini ngobrol santai kita soal game. Dari teman-teman lain ingin bertanya soal game, silakan tinggalkan komen di bawah. Silakan kita diskusi di komentar, di kolom komentar. Mungkin saya Erik di sini dan juga ada Kak Rama dari Sumbarang dan juga ada Kak Juni dari channel Junian Peputra Fajar. Mungkin sampai di sini untuk pembahasan kita soal game di ngobrol santai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.